Lanjutkan lagi, yaitu ketika kita sudah melakukan ini, dia dalam kondisi hide yang tadinya dia ada, ya kan, pipanya ada, kemudian kita masuk ke tombol untuk memulai. Karena ini sudah ada koloninya, maka kita akan mengaitkan antara koloni yang sudah kita buat itu untuk ditampilkan, ya. Ditampilkan, harusnya kan menu start itu adanya di sini, ya. Tetapi karena ini berhubungan dengan coding atau kontrol, maka dia adanya di sini, ya. Di sini di tab kontrol di bagian bawah, when I start a clone, ya kan, gitu. Nah, posisikan nilai awal, katanya apa? Nah, sampai di sini, ya. Kasih tombol mulai untuk menjalankan cloning, ya, yang ini. Kasih tombol mulai untuk menjalankan cloning. Nah, sudah kan? Kemudian tampilkan pipa, ya. Tampilkan pipa, dia tampil di sini pipanya. Tampilnya di sini nanti. Dia tampilkan pipa dari hide, dia taruh show, ya. Show. Terus arahkan. Apa katanya? Kasih tombol mulai udah, tampilkan pipa udah, terus kemudian posisi awal pipa adanya di 121, x-nya, y-nya sama dengan 0, ya. Nah, tentukan codingan untuk menetapkan posisi awal, ya. Go to Nah, go to x sama dengan 120, y sama dengan 0, yaitu posisinya di pojok sini. Karena sudah dikasih perintah untuk hide, maka dia tidak terlihat, ya. Posisinya di pojok sini. Nah, setelah itu kita gunakan apa? Kita gunakan perintah apa? Gunakan kondisi repeat until, ya. Artinya berulang. Kenapa berulang? Karena pipanya itu dia bergulir, ya. Kayak backdrop, dia bergulir, pipanya itu bergulir dan berulang, ya. Nah, maka dari itu kita harus memberikan perintah tersebut. Apa perintahnya, Bu? Gitu. Repeat until, ya. Gunakan repeat until. Nah, repeat until di sini. Pelan-pelan, ya, pengertiannya. Karena di sini ada suatu kondisi. Walaupun dia itu berupa cerita, ya kan? Tapi pengkodingannya agak-agak harus dipikirkan. Udah, repeat until dengan posisi x lebih kecil dari min 21. X lebih kecil daripada min 21. Berarti ya kita harus menggunakan apa di sini? Kita harus menggunakan ininya kan udah, kita harus menggunakan operator. Operatornya apa? Lebih kecil, ya. Lebih kecil berarti dia kita taruh di sini. Apa yang lebih kecil? Apa yang lebih kecil? Yang lebih kecil itu x, ya. Yang lebih kecil itu x. Kalau x-nya lebih kecil daripada berapa tadi katanya? Lebih kecil daripada min 281. Dari mana, Bu, dapatnya min 281? Min 281 itu dari mana dapatnya? Nah, dari mana dapatnya? Kita geser dia. Dia kan bergulirnya ke sini nih. Nih, kita ketik 281. Kita ketik min 281. Nah, ininya posisi y-nya 0. Nah, 281 ini batas akhir pojok sini, kan dia di pojok sini, ya.
Nah, ini batas akhir ketika dia akan menghilang nantinya, ketika dia akan menghilang, ya. Nah, kayak gitu. Jika apa namanya sudah seperti itu, kita kasih x-nya berapa? Berarti ini x-nya kita kasih berapa tadi? Kita lihat dari sini, min 281. Jadi tahu 281 dari mana? Di posisi akhir ketika dia akan menghilang, ya. Di posisi akhir ketika dia akan menghilang. Nah, seperti ini. Setelah repeat until, apa yang dilakukan? Kita geser. Kita kan dari sini tadi kita geser 10 langkah, 10 langkah, 10 langkah secara berulang. Terus dia berputar gitu ya. Terus dia berputar. Nah, tadi 120, ininya 0, nilai awalnya 121. 120 nilai awalnya, benar. Oke, udah. Kemudian melangkahnya apa? Pakai chain, ya. Melangkahnya itu kita pakai chain. Chainnya berapa? Kita kasih chainnya chain X, ya, karena dia kan ke samping, bukan ke bawah. Nah, kita kasih chainnya 10, dia bergerak sebanyak 10 langkah. Tetapi dia bergeraknya ke arah mana, ya? Arah itu arah min atau plus itu ditunjukkan dengan arah. Jadi kalau dia ke arah kiri berarti dia min, ya. Kalau dia ke kanan berarti dia nggak ada minnya. Kalau ke kiri dia berarti min. Nah, setelah dia berputar, hapus cloning. Cloningnya dihapus. Mana nih cloning? Adanya di menu kontrol. Dihapus cloningnya. Delete this clone. Taruhnya di sini. Nah, seperti itu codingannya, ya. Sekarang mari kita coba. Nah, ininya ditekan. Ininya ditekan tuh, ditekan terus biar dia bisa melewati. Tekan terus. Artinya dia tuh lihat, setelah sampai ke pojok, ya, batas akhir dia min 281, dia menghilang. Menghilang dalam arti terhapus, ya. Terhapus, dia hidden, terus kemudian dia muncul lagi. Setelah dihapus, menghilang, dan dia muncul lagi, terus seperti itu. Berarti dia sampai pojok, batas pojok. Nah, ini dia burungnya harus di sini, ya. Dia melewati seperti itu, ya. Cantik kan? Sebenarnya cantik modelnya, ya. Nah, ini belum ada gamenya, baru preparationnya aja, baru persiapan tuh. Setelah sampai pojok dia menghilang. Jadi stabil aja dia di sini, stabil, ya, stabil dia di sini. Ini baru yang belum diacak, ya, pipanya masih terstruktur. Dia masih melangkah dari kiri ke kanan sebanyak 10, ya. Dari kanan ke kiri sebanyak 10, belum di random ini. Kenapa saya tampilkan seperti ini step by step? Karena kesulitan, ya, kalau kita langsung menyerap program itu langsung blek banyak gitu. Kita lihat dulu perkembangannya step by step, perubahannya, ya. Jadi kita paham, masuknya ke kepala kita itu paham. Apalagi ini anak, ya, kita berbicara tentang anak itu nggak bisa sekaligus dikasih ilmu seperti minum sebanyak-banyaknya, seperti itu nggak bisa, ya. Jadi harus pelan-pelan, sabar, ya, dijelaskan dulu step by stepnya.
gitu. Nah ini kan disorot, dia disorot aja itunya, Flappy Bird-nya disorot aja. Seperti itulah pergerakan pipa yang masih sederhana. Stop dulu ya. Oke. Dah. Pada waktu pertemuan yang sebelumnya kan ininya mentok ke pojok dulu, berhenti, baru hilang. Mentok dulu ke pojok, berhenti, pipanya baru hilang ya. Nah, mentok dulu ke pojok, pipanya baru hilang. Tetapi dengan codingan yang sama, tetapi background serta backdrop, terus backdrop basisnya, backdrop dan basisnya dirubah ya, kita rubah tata penataannya, disesuaikan, hasilnya berbeda. Dia nggak mentok lagi di pojok, tetapi dia berjalan sebagaimana mestinya, gitu ya. Artinya sudah berfungsi normal. Tadinya belum, masih mentok di pojok ya, tapi codingannya sama, hanya pengaturan desainnya saja gitu. Di sini pengaturan desain itu sangat penting sekali untuk menunjang kelancaran kita dalam menjalankan program. Sedikit saja tidak sesuai untuk backdrop atau basis ya, atau basis dia underground itu tanah ya, untuk menjadi pembatas, yang menjadi pembatas tanah itu tidak sesuai penyajiannya di kanvas, maka program tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah antara kesesuaian desain dengan codingan itu harus selaras. Karena di game dengan model terbaru seperti ini sangat diperhatikan sekali penataan atau penyusunan gambar, karena itu akan berpengaruh kepada bentuk codingan, akan berpengaruh kepada proses pengkodean. Jadi ada sedikit saja kesalahan membuat program itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang sebelumnya ya, dia mentok dulu ke pojok, berhenti, terlihat ya, pipanya itu terlihat berhentinya, kemudian baru menghilang. Harusnya dia berjalan seperti ini, tidak ada berhenti dulu pipanya baru menghilang, itu tidak ada gitu ya. Harap diperhatikan sekali bagaimana caranya kita menampilkan suatu program yang estetik, indah, tapi selaras dengan codingan. Indah boleh, estetik boleh, tetapi codingannya juga harus masuk gitu, say. Itu ya.